Pertama yang harus Anda kerjakan adalah yang harus Anda perhatikan kalau pada kasus yang nomor 3 ini adalah merupakan struktur simple structure dengan bebannya merupakan beban segitiga dengan beban maksimum pada titik B adalah 120 pound per feet, sedangkan panjang dari batang AB adalah 12 feet. Gitu ya. Kemudian langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan ini adalah kita buat free body diagram strukturnya. Ya, bentuk free body diagram strukturnya seperti pada gambar ini. Karena tumpuan A adalah tumpuan sendi atau roll ya, roll, dan tumpuan B juga roll, maka reaksi tumpuan di A dan B adalah sama, yaitu gaya vertikal RVA dan RVB ya. Ya, begitu. Dan kita ingin tahu bagaimana distribusi gaya pada struktur ini yang merupakan beban triangle, distribution triangle. Bagaimana bebannya itu? Dan itu masalahnya. Setelah kita bikin free body diagramnya, kita mencari persamaan distribusi bebannya. Caranya, pertama pada titik A ini, kita asumsikan bahwa batangnya ini berada pada sumbu X dan sumbu Y ya, pada bidang XY. Titik A berada pada koordinat 0,0 dan titik B akan ada pada koordinat 12,0. Sedangkan titik C ini ada pada koordinat 12,120. Gitu ya. Dengan titik D ya ini. Nah, saya gambarnya pakai titik D pada koordinat 12,120. Pada titik A 0,0 dan titik D 12,20, maka dengan persamaan Y minus X1 Y minus X1 dibagi dengan Y minus Y2 ini katakanlah adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Itu sama dengan X minus
X1 per X minus X2. Ya, akan kita peroleh persamaan ini. Bila X1-nya adalah 0, Y2 adalah Y1. Y1 X min X2 min X1. Ini X1, Y1, ini Y1, bentar, persamaannya adalah Y min Y1 per Y min Y2 sama dengan X min X1 X min X2. Ya, dimana Y1 sama dengan 0, X1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 120, Y1 X X2 sama dengan 12. Akan kita boleh persamaan ini. Jadi Y sama dengan, kalau kita selesaikan, akan menjadi persamaan ini. Y sama dengan 10X konfit. Ini merupakan persamaan garis ini. Distribusi gayanya ini. Ya, merupakan persamaan distribusi gaya triangle pada batang AB. Saat X sama dengan 0, Y-nya 0. Saat X sama dengan 12 feet, nilainya 120 pound per feet. Intensitas gayanya mengikuti persamaan Y sama dengan. Kemudian, besar gaya resultan pada segitiga ABD ini adalah luas areanya. Untuk mengetahuinya adalah dengan kita tinjau elemen kecil yang lebarnya dx ini. Dengan elemen kecil dx ini pada posisi Y, maka kita tahu luas areanya adalah dA sama dengan Y dx. Bila kita integralkan, hasilnya adalah A sama dengan 0 hingga 12 Y dx. Y dx, di mana Y adalah 10X pound per feet. Ini adalah Y. Sehingga kalau kita selesaikan akan ketemu setengah kali 10X kuadrat dari 0 hingga 12. X sama dengan 0 hingga X sama dengan 12. Ketemunya adalah 720 pound. Ini adalah merupakan gaya resultan dari beban segitiga ini. Terus langkah kedua kita harus mencari tahu di mana posisi gaya resultan ini terhadap titik A. Kita ingat persamaannya adalah X bar sama dengan integral A X bar dA. Bagi dengan integral A dA. Gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan X ini adalah posisinya ini. Sama dengan ini. Untuk elemen kecil ini. X adalah X. Sedangkan Y ini adalah Y bar ini itu sama dengan
Y setengah dari Y. Ya, nilainya ini. Sehingga posisi daripada gaya resultannya adalah X bar kali FR sama dengan integral 0,12 X bar dA, yaitu resultan tiap infinite force. Ya. Jadi sama dengan ini. Sehingga Y-nya ini, karena Y dA adalah sama dengan ini tadi, dA itu Y dx sama dengan dA. Sehingga dapat kita tulis X Y dx dengan Y itu kan sama dengan Y tadi sama dengan 10x, ya. 10x, ya kan? Nah, maka kita masukkan, kita substitusikan di sini. Nilainya adalah 10x. Demikian pula yang di bawah. dA ini kan sama dengan Y dx dengan Y sama dengan 10x dx. Ini sehingga ini bisa kita coret. Temunya adalah 8 feet dari titik A. Jadi gaya resultannya segitiga itu adalah 8 feet. Itu. Maka sekarang kita bisa mencari besar reaksi tumpuan RVA dan RVB berdasarkan kesetimbangan bahwa ini adalah gaya FR, ini adalah RVA, ini adalah RVB. Nah, jaraknya ini adalah 8 feet. Maka sesuai syarat kesetimbangan ketiga RHA 0. Syarat kesetimbangan yang kedua jumlah gaya vertikal harus sama dengan 0 dengan asumsi gaya yang arahnya ke atas positif. Gaya vertikalnya ada RVA, ada FR arahnya ke bawah, dan ada RVB yang arahnya ke atas. Karena FR ke bawah nilainya negatif. FR kita tahu tadi nilainya adalah 720. Ya, 720. Berdasarkan syarat yang ketiga, jumlah momen harus sama dengan 0 dengan asumsi momen yang cenderung menyebabkan perputaran dalam arah berlawanan jarum jam itu positif. Momennya adalah akibat dari gaya RVB pada tumpuan A akan menyebabkan batang cenderung berputar berlawanan jarum jam, sehingga RVB kali panjang lengannya adalah 12 feet, sehingga RVB kali 12 feet dikurangi 720 pound feet sama dengan 0, maka RVB ketemu FR ini posisinya kan 8 feet, RVB ketemu 480 pound, dan RVA berdasarkan persamaan yang kedua ini akan bisa ketemu 240 pound. Sedangkan sekarang bagaimana cara mencari SFD dan BMD-nya?
Sekarang kita tinjau batang A. Kita potong seolah-olah kita memotong batang di E. Di titik E. Di E. Posisi E yaitu pada jarak X. Free body diagramnya dapat kita gambar. Ini adalah RPA. Besarnya RPA adalah 240 pon. Kemudian pada titik E yaitu pada jarak X meter itu ada gaya Vx dan ada gaya momen dan ada momen bending Mx ya, karena jaraknya pada jarak X. Dan sesuai syarat kesetimbangan kedua, jumlah gaya vertikal harus sama dengan 0. Kita perhatikan ada gaya RPA, ada FR, ini FR, dan ada Vx. RPA arahnya ke atas, FR arahnya ke bawah, Vx arahnya ke bawah. Sehingga kita tahu bahwa kita peroleh RPA 240 minus ini adalah RPA besar dari FR ya, maksudnya FR ini adalah gaya Fx, sehingga pada saat X sama dengan 0 nilainya 240, X sama dengan 1 ketemu demikian seterusnya hingga 480. Kurvanya, kurva NFD-nya, surplusnya kalau kita gambarkan akan menjadi seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana PMD-nya? PMD-nya sesuai syarat kesetimbangan ketiga, jumlah momen sepanjang batang AB harus sama dengan 0 dengan asumsi momen yang menyebabkan batang cenderung berputar berlawanan arah jarum jam adalah positif. Dari free body diagram tadi kita tahu ada momen Mx, ada gaya FR ini yang menyebabkan momen positif juga. Jaraknya dari lengan momennya adalah X per 3. Dan ada gaya RVA yang juga akan menyebabkan momen searah dengan putaran jarum jam pada jarak X. Sehingga ada Mx, ada RVAX, ada RVAX dan ada FR. Ini harusnya adalah minus, ini juga minus, dan ini plus ya, karena menyebabkan cenderung batang berputar berlawanan arah jarum jam. Ini menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Jadi ini terbalik. Jadi saat X sama dengan 0, momennya 0. Saat X sama dengan 12 juga akan ketemu 12. Dan saat X sama dengan 6,93 nilainya maksimum. Ya, itu cara mengerjakan persoalan ini. Apakah dipahami? Kalau sudah dipahami, kalau belum, silakan bertanya. Saya tunggu.